Oke, DPR terus mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio, Bang Fahrur Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih waktunya, Bang. Kemudian kita juga sudah bergabung dengan Bang Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang Syahroni. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Roni. Pagi. Terima kasih waktunya, Bang Roni. Terima kasih. Baik, ini kemarin juga menjadi perhatian publik di mana Komisi 3 DPR RI sudah juga langsung berbincang langsung dengan Menteri Keuangan dan juga Menko Mahfud MD. Hasil dari rapat dengar pendapat kemarin seperti apa, Bang? Apakah memang ada perbedaan data yang dimiliki oleh Menq dan juga Prof. Mahfud? Terima kasih, selamat pagi. Kemarin rapat sebenarnya kalau dibilang data sama, tidak. Walaupun ada perbandingan tidak banyak tapi sedikit, dan itu dipertanyakan oleh anggota, data mana yang dipakai, apakah data PPATK atau data dari Kementerian Keuangan. Nah, dari hasil yang disampaikan Bu Menteri Keuangan cukup signifikan karena selama ini publik mendapatkan informasi yang sama sekali ini duit 349 triliun ini apa gitu. Nah, dari kemarin rapat dijamblangin sama Bu Menteri, dibuka datanya terkait dengan angka yang 349 triliun, kita agak kaget juga. Nah, disinilah bahwa keterbukaan publik terkait dengan informasi itu saya apresiasi ke Bu Menteri Keuangan. Karena dengan membuka itu dari kemarin sebenarnya ini kan tidak gaduh di publik. Tapi sudah terlanjur, kemarin rapat sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, dan belum diberikan jawaban karena waktu sangat terbatas. Mungkin setelah nanti masa sidang yang akan datang setelah Lebaran, kita akan kembali rapat dengan Bu Menteri dan Pak Mahfud juga PPATK. Oke, Bang Roni, saya mau mendalami. Tadi kan Bang Roni menyampaikan bahwa ini sebetulnya masih ada perbedaan. Itu perbedaannya di mana? Perbedaan soal data ini? Nah, perbedaan angka. Kalau kumulasi angkanya 349 triliun sama. Tapi ada detail angka yang tidak sama jumlahnya. Misalnya yang dari Pak Menko, dari PPATK adalah nilainya 10. Angka detailnya dari Bu Menteri Keuangan itu angkanya 9,5. Jadi ada perbedaan volume sedikit, tapi itu akan dijawab oleh Bu Menteri mungkin setelah rapat yang akan datang. Tapi kita sudah ngelihat ritual besarnya, angka-angka yang memang selama ini surat diberikan oleh PPATK kepada Menteri Keuangan. Ada yang sudah dijawab, ada yang belum, dan ada inisiatif dari PPATK. Nah, kemarin saya dapat data dari PPATK, itu belum saya buka. Sama sekali belum saya buka karena kalau itu data terbuka dan akhirnya sampai ke publik, nah itu lebih bahaya lagi. Itu bisa menjadi praduga atau mungkin saja akhirnya saya bisa dilaporin untuk memberitahukan ke publik. Oke, jadi perspektif dari teman-teman Komisi 3 ini adalah berkaitan dengan perbedaan data tadi ya, angka dari Menq dan juga Menko Polhukam. Saya mau ke Bang Fahrur kalau gitu. Kalau kita lihat adanya perbedaan pendapat tadi perspektif teman-teman Komisi 3 ya, Bang Fahrur ya, ini pengaruhnya seperti apa sih? Karena kan waktu itu kan PPATK juga sempat menyampaikan bahwa transaksi janggal ini berkaitan dengan TPPU. Ya. Nah ini pengaruhnya seberapa signifikan? Ya, jadi menurut saya perbedaan data antar instansi itu hal-hal yang wajar ya. Karena memang instansi itu hanya berwenang untuk mengolah hasil mentah dari PPATK. Ya, jadi wajar kalau antara Menko Polhukam, Kemenkeu itu punya data yang berbeda berdasarkan data dari PPATK. Cuma yang saya sayangkan adalah ini mereka semua ini di bawah satu naungan, komite. Ya. Harusnya data itu detik ini harusnya udah nggak berbeda lagi. Apalagi ini kasus sudah berlangsung cukup lama ya, 1,5 bulan, harusnya perbedaan data itu sudah tidak terjadi lagi. Saya mencatat paling tidak ada 2 perbedaan data yang signifikan. Apa aja, Bang? Yang pertama misalnya di angka tentang keuangan mencurigakan yang ada kaitannya dengan pihak lain dan pegawai Kemenkeu. Ya. Itu menurut komite itu nilainya 51 triliun.
Sementara menurut Kemenkeu itu nilainya 49 triliun. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang menurut saya paling signifikan itu jumlah pegawai yang terlibat. Kemenkeu sampaikan bahwa pegawai yang terlibat itu jumlahnya 489. Sementara komite sampaikan pegawai yang terlibat 491. Jadi ada perbedaan 2 orang. Nah, 2 orang ini pasti akhirnya akan menentukan ke nilai. Tadi Bang Roni sampaikan nilai akhirnya sama, tapi kok orangnya jumlahnya beda nih. Jadi pasti mungkin nanti saat pengolahan datanya ada yang berarti pasti berbeda. Seharusnya angka akhirnya tidak sama ya? Seharusnya, nilai agregatnya tidak sama? Kalau pihaknya berbeda, harusnya nilai agregat akhirnya berbeda gitu. Itu yang perlu saya kritisi sih kemarin. Nanti mungkin ditanggapi oleh Bang Roni. Tadi ada 2 poin dari Bang Fahrul adalah keuangan yang mencurigakan terhadap pihak lain, ada 49 triliun begitu ya, dan jumlah pegawai yang terlibat. Perbedaan data antara 480 dan juga 491 ya Bang Roni ya. Tapi kita harus jeda dulu sinak, nanti boleh ditanggapi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi kita akan berbincang. Bang Roni, boleh ditanggapi pernyataan Bang Fahrul yang mempertanyakan ini ada perbedaan antara jumlah pegawai yang terlibat dari 489 menjadi 491 ya, ada perbedaan yang seharusnya ini nilai agregat pada akhirnya juga berbeda begitu Bang? Benar, itu datanya sama kok. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada perbedaan di jumlah terkait dengan detail laporan dari Bu Menteri Keuangan. Tapi nanti setelah masa sidang yang akan datang, mungkin beliau akan menjelaskan secara detail apa yang menjadi perbandingan nilai detail angka yang tidak sama. Nah, tapi ini sebuah satu wujud bahwa ada hal yang memang kemarin Bu Sri Mulyani sampaikan di Komisi 11 yang bersangkutan tidak menjabarkan ini. Tapi di Komisi 3 kemarin dijabarkan sebegitu detail, tapi untuk menjawab daripada pertanyaan teman-teman, karena waktu yang sangat singkat, akhirnya kita memberikan ruang untuk jawaban pada saat yang bersangkutan kembali ke tanah air. Tapi lagi-lagi bahwa ini harusnya tidak jadi gaduh dari 1,5 bulan sebelumnya. Kenapa? Kalau tingkat koordinasi yang cukup intens dan baik, dan mungkin Pak Mahfud punya niatan yang cukup sangat positif untuk merubah dalam stigma atas laporan dari PPATK, untuk memberikan ruang kebersihan agar tidak lagi ada hal-hal yang diduga ada TPPU tersebut. Ini dua-duanya sangat baik sebenarnya, ada niatan yang cukup. Tapi masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud membuat Satgas misalnya. Sebenarnya Satgas ini nggak perlu lagi dibentuk baru. Karena nanti akan memakan anggaran, memakan biaya untuk pelaksanaan yang dimaksud. Lebih baik kita maksimalkan saja komite yang sekarang, tapi ada tim khusus yang melibatkan dari Kementerian Keuangan, siapa Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, dikirim orang masing-masing yang independen untuk mengaudit atau menganalisa terkait dengan hasil laporan dari PPATK. Ini menurut saya sangat luar biasa nanti kalau benar-benar serius merapihkan dalam skema untuk melakukan satu pembersihan di institusi. Demikian. Oke Bang Roni, itu menarik. Jadi fokus dialog kita di segmen ini soal pembentukan atau rencana pembentukan Satgas ya. Saya mau ke Bang Fahrul kalau gitu. Tadi kan Bang Roni mengatakan bahwa seharusnya ini nggak perlu, karena kan ini bicara soal penegakan hukum. Harusnya penegakan hukum yang dijalankan. Tapi begini, itu perlu nggak sih sebetulnya Satgas? Apalagi kalau kita dengar kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan di RDP kan menyampaikan bahwa ini sebetulnya sudah ada sebagian yang diproses secara hukum berkaitan dengan transaksi janggal ini. Jadi perlu nggak? Menurut saya sih nggak perlu, sama dengan yang disampaikan Bang Roni, komite ini saja yang diperkuat ya. Karena memang komite ini juga sudah, unsur-unsurnya sudah lengkap ya. Di situ hampir semua penegak hukum ada ya. Dan sekarang datanya sudah ada. Memang yang disayangkan adalah selama ini komitenya kurang jalan. Info terakhir yang saya peroleh bahwa komite ini terakhir rapat sebelum kasus ini gaduh tahun 2019. Jadi sekarang harusnya komite ini fokus kepada data yang udah ada sekarang, kemudian ditelusuri satu persatu. Karena kalau kita bicara 349 triliun itu kan ya bukan bicara masalah
angka saja, tapi ini dugaannya serius, tindak pidana pencucian uang. Sehingga yang perlu dilakukan oleh komite ini adalah menelusuri dari 349 ini ke siapa saja, siapa yang terlibat, sudah apa yang dilakukan. Tadi Mbak sampaikan bahwa Bu Sri Mulyani sudah melakukan follow up ya. Ini yang saya juga diproses. Ya. Ini yang saya juga sebenarnya agak bingung. Sebelumnya Pak Mahfud maupun Pak Ivan sampaikan menyurat mereka ke Kemenkeu selama 2009 sampai 2023 tidak ada feedback. Nah sekarang ternyata disampaikan sudah ada follow up. Kenapa dulu tidak pernah di feedback? Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin saya peroleh informasi bahwa ternyata ya follow up yang dilakukan antara lain memberikan sanksi administratif ke pegawai. Nah ini juga makin aneh. Dalam TPPU, keuangan mencurigakan disebut tindak pidana pencucian uang itu kalau terkait dengan dua hal. Satu itu hasil tindak pidana atau sarana tindak pidana. Saya kira Pak Mahfud sama Pak Ivan bukan orang yang tidak mengerti TPPU. Mereka menyampaikan bahwa ini TPPU karena mereka menduga dari transaksinya dugaannya kuat kedua hal ini. Nah ini jadi aneh, di awal sudah diduga kuat bahwa ini TPPU, tapi kenapa ujungnya administratif? Jadi seharusnya gimana Bang? Harusnya pidana juga. Nah jadi kalau kemarin TPPU-nya itu ya? TPPU-nya, jadi pegawai-pegawai yang terlibat katanya sudah dikasih sanksi administratif, harusnya juga dipidana. Jadi saya kira sekarang yang perlu kita tindak lanjuti adalah ini pegawai yang sudah katanya ada pemecatan, bahkan ada demosi, yang lebih ringan lagi ada teguran. Nah ini kalau mereka ternyata ada dapat uang TPPU harusnya nggak berhenti di sini. Harusnya ada sanksi pidana yang lebih tegas. Sama dengan Rafael minimal gitu. Ini menarik ya Tih ya. Coba kita tanyakan ke Bang Roni ya Tih ya. Oke, Bang Roni tadi tanggapannya seperti apa? Harusnya memang tidak hanya diselesaikan secara administrasi tapi juga ada sanksi pidana terkait TPPU-nya. Nah itu sebenarnya saya sudah ngomong sebelumnya seminggu lalu lah bahwa tidak mudah untuk menyatakan tindak pidana karena rangkaiannya panjang. Perlu pemeriksaan intensif terkait dengan keuangan yang sifatnya diduga ada hal-hal terkait dengan transaksi tersebut. Maka itu kalau kita ngomong ekstrim, melihat dalam kondisi sekarang, inilah hebatnya teknologi modern yang sekarang di media sosial. Semua orang bisa ngawasin dengan seksama. Tapi alangkah baiknya, ini adalah permulaan dari proses pembersihan, proses perbaikan dalam birokrasi. Agar kedepannya ada hal-hal yang kiranya cukup untuk bisa dibicarakan di dalam internal, tidak perlu keluar, tapi kita publikasi untuk bisa semua orang menjaga. Maksudnya Pak Mahfud baik juga, mungkin dalam penyampaian secara terbuka ini, agar ada perbaikan dalam sistem birokrasi yang kiranya mungkin dulu tidak dianggap atau dianggap nyeleneh lah. Udahlah ini coba diperiksa aja sebentar. Oh ini kira-kira si pegawainya coba ditanya dulu, dipanggil, ini uangnya uang apa misalnya gitu. Kan kemarin disampaikan juga sama Bu Sri Mulyani. Ada transaksi dari bapak, mantu, anak, adik, saudara, engkong segala macam, jual rumah lah, pemasukan lah, atau apa segala macam. Nah, ini adalah bentuk bahwa adanya kekurangan birokrasi di internal di lembaganya. Nah, maksud dan tujuannya adalah keterbukaan ini untuk memperbaiki sistem di mana ada kekurangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, maka ada bagusnya Pak Mahfud menyatakan keterbukaan ini. Ini untuk pacuan sebenarnya. Tapi jangan lupa, TPPU ada yang disampaikan adalah ada tindak pidana. Maka itu teman-teman kemarin ada yang menyampaikan juga untuk hak angket, untuk lebih dalam mendalami apa yang menjadi isu tersebut. Ini kan rangkaian, tapi karena ini baru tahapan, Bu Sri Mulyani menyampaikan itu kemarin, masa sidang yang akan datang kita akan menerima jawaban apa yang disampaikan atas penyampaian dari Bu Sri Mulyani. Kita ini akan panjang karena untuk menyatakan TPPU itu sampai ke penegakan hukum ini lebih menarik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Roni. Nanti kita sama-sama kawal karena tadi Bang Roni menyampaikan setelah Lebaran nanti akan ada pertemuan lagi ya untuk membahas berkaitan dengan hal ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Bang Roni dan juga Bang Pahrul sudah berbagi informasi dan waktunya. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusi kita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Jangan lupa pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan breaking news
TV One berkaitan dengan putusan dari sidang banding terhadap Ferdy Sambo. Apakah akan lolos dari jeratan hukuman mati itu ya? Oke, dan juga kembali kita ingatkan untuk pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan TV One secara clear dan juga jernih, jangan lupa untuk scan ulang TV analog Anda untuk wilayah DKI Jakarta dan juga di beberapa kota lainnya. Ya, akhir kata saya Gina Vita. Saya Kamarti Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.